Halo, selamat malam, balik lagi dengan gue Om Ardi Gendut. Ya, teman-teman, gue mau ngebahas sedikit mengenai teman kita yang ternyata terjebak, katanya sih beliau terjebak kredit rekening koran, dan dia tahunya setelah 4 tahun sesudah kredit ya. Jadi, beliau ya ternyata selama ini bayar bunga aja ya, teman-teman. Jadi gini ya, gue pastikan lagi ya, ketika teman-teman mendapat kredit, itu teman-teman harus tanya detail. Dan biasanya sih setahu gue ya, petugas bank itu sebelum tanda tangan suka ngebacain tuh apa aja kreditnya, maksimalnya berapa, jatuh temponya kapan, setiap bulan seperti apa. Setahu saya sih bacain ya, sama bagian legal, admin atau apanya lah. Yang teman-teman tempat tanda tangan tuh dibacain semua, biayanya gimana, termasuk teman-teman pelunasan dipercepat seperti apa, dendanya seperti apa, kalau teman-teman terlambat seperti apa, ya. Dibacakan juga jaminannya apa aja, dibacakan juga asuransinya apa aja, dikasih tahu juga pengikatannya sejaminan seperti apa ya. Jadi detail biasanya gitu ya di bank-bank, eh, dikasih tahu nih detail nih, apa aja syarat. Jadi kalau sampai ada orang yang terjebak, ternyata selama ini dia bayar bunganya aja kredit rekening koran. Nah, pertanyaan gue cuman ada dua hal nih yang jadi pertanyaan gue bingung. Yang pertama adalah, apakah banknya menjelaskan detail mengenai fasilitas yang didapat debitur? Itu yang pertama. Yang kedua adalah, apakah debiturnya sebenarnya mengerti apa isinya gitu loh. Jadi kadang-kadang petugas bank juga pakai bahasa-bahasa yang menurut gua, bahasa yang terlalu apa ya, perbankan, dan belum tentu orang-orang yang di luar bank ngerti gitu maksudnya kan. Apalagi selama 4 tahun baru tahu itu kredit rekening orang cuma bayar bunganya aja. Waduh, kasihan betul ya. Itu kasihan ya teman-teman ya. Jadi kan sebenarnya biasanya kredit rekening koran kan ada perpanjangan waktu tuh. Setahun sekali kan diperpanjang ya. Kalau nggak dilunasin diperpanjang. Kalau diperpanjang teman-teman bayar profesi lagi, bayar administrasi lagi, dan bayar asuransi lagi misalnya ada kebakaran dan lain-lain. Mestinya masa 4 tahun berarti 4 kali penjelasan akad. Apakah itu nggak pernah dijelaskan juga? Biasanya walaupun perpanjangan, debitur tetap diberi info sih. Tapi kadang-kadang juga gue pernah sih nemu ternyata udah 2 tahun jalan dia nggak ngerti ternyata itu kredit rekening koran, dan dia selalu hanya bayar bunganya aja ya. Sebenarnya teman-teman bisa cek, di perjanjian kredit teman-teman itu tulisannya rekening koran atau angsuran ya. Jadi teman-teman cek sistem bayarnya seperti apa, rekening koran atau angsuran. Pokok bunga itu aja dulu yang pastiin teman-teman ya. Terus yang kedua, ada perpanjangan nggak setiap tahun? Kalau rekening koran pasti ada perpanjangan. Tapi kalau teman-teman kredit angsuran pokok bunga setiap bulan, itu tidak ada perpanjangan setiap tahun. Jadi setiap bulan bayar aja sampai lunas. Misalkan temponya 4 tahun ya. Yang pasti rekening koran itu biasanya setahun kreditnya jatuh temponya. Tapi kalau kredit teman-teman kredit bayar angsuran pokok sama bunga setiap bulan, itu biasanya di atas 1 tahun, mau 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, bahkan ada yang 10 tahun. Ya, teman-teman yang gitu-gitu cek lagi lah ya, jangan sampai 4 tahun baru tahu kredit teman-teman ternyata rekening koran dan teman-teman cuma bayar bunganya aja. Aduh, ya teman-teman logika juga sih. Eh, Kalau misalkan kredit teman-teman 1 miliar, setiap bulan cuma bayar 10 juta. Itu kan berarti kan 1% itu pasti rekening koran tuh. Masa iya sih ada angsuran bank kredit 1 M bayar setiap bulan 10 juta untuk angsuran pokok dan bunga ya, bukan bayar bunga doang. Rasanya nggak mungkin lah, pasti itu bayar bunga doang loh. Pakai logika aja. Yang pasti ya itu sih gampang nih tanya petugas banknya. Jangan sampai udah 4 tahun baru tahu ternyata itu kredit rekening koran tuh loh. Dan misalkan amit-amit ya, misalkan orang tuanya masih ada yang minjemnya, ternyata orang tuanya meninggal dan itu diwariskan ke anaknya, kan pusing anaknya kan ya. Ternyata selama ini bayar bunga doang. Itu seperti kasus yang viral mungkin 4 bulan 5 bulan lalu ya, mengenai ada yang 700 juta ternyata tidak turun-turun angsurannya. Ya mungkin itu sebenarnya kredit rekening orang yang seperti gue bilang petugas banknya nggak ngejelasin, atau orang debiturnya sendiri malah nggak ngerti selama ini gitu loh. Ya, jangan kejebak hal-hal yang sepele. Bukan sepele sih, di kredit itu tidak ada yang sepele ya teman-teman ya. Di kredit itu tidak ada yang sepele, semua itu berarti ya teman-teman ya. Teman-teman tanya detail sedetail-detailnya ketika tanda tangan ya. Boleh nggak tanya? Boleh, dan justru mereka harus menjelaskan justru ya.
sekian 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 ya. Kadang-kadang ya gue juga khususnya misalnya kendaraan leasing, kadang-kadang mereka juga nggak ngejelasin gitu kan, ini sebenarnya include-nya apa aja sih, angsuran ini apa aja sih isinya, ada asuransinya kah, ada apanya kan harus detail ya harusnya. Nah, teman-teman ya, kalau di bank biasanya dijelasin detail sih ya. Jangan sampai terjebak, jangan sampai teman-teman merasa terzolimi padahal sebenarnya teman-teman udah jelaskan dari dulu-dulu kan, tapi teman-teman tidak mau tanya ya. Gitu teman-teman ya. Kalau sudah seperti itu gimana Om? Karena rekening orang tuh pernah gue bahas sih sebelumnya di video sebelumnya. Gue punya video 1000 video teman-teman ya. Teman-teman cek aja lah video gue macem-macem situ ya. Kalau solusinya kalau sudah bayar bunga aja biasanya itu udah kepepet ya. Solusinya jual aset sih teman-teman ya. Jangan sampai dilelang sama banknya justru malah. Jual aset aja susah. Apalagi bayar bunganya teman-teman udah susah bayar bunganya aja. Apalagi bayar pokoknya kan, bayar bunganya udah wah Om, saya buat bayar bunga udah puyeng. Nah itu udah pasti tuh jual asetnya teman-teman ya. Jual aset, misalnya kreditnya rekening orangnya 1 miliar, jual aset aku cuma kejual 500 juta ya, bukan jaminan ya, di luar jaminan misalkan. Storein ke banknya minta turun jadi 500 juta misalkan ya, teman-teman punya duit 500, kredit rekening orang 1 M, storekan semua ke banknya, minta turunkan fasilitasnya, dibikin perjanjian kredit baru ya, turun fasilitas bisa, nanti bunganya teman-teman bakal turun lagi tiap bulannya, misalkan nggak 10 juta menjadi 5 juta gitu ya, yang penting turun dulu ya teman-teman ya, sehingga kalau misalkan udah turun fasilitasnya mudah-mudahan teman-teman bisa ubah jadi angsuran. Bisa nggak sih Om rekening koran jadi angsuran? Itu bisa teman-teman ya. Ya teman-teman sebelum ngangsur berat kan 1 M, misalkan kredit 1 M, teman-teman ada uang lebih setorin dulu aja ke situ ke rekening korannya, turun jadi berapa ratus juta, sisanya diangsur boleh ya teman-teman ya, daripada teman-teman bayar misalkan kredit 1 M bayar 10 juta sampai kiamat ya, itu 1 M gak lunas-lunas ya teman-teman ya. Itu ya saran gue ya. Jadi yang jual aset salah satu gak ada cara lain rekening orang tuh, rekening orang tuh seperti pinjol ya, akan membunuhmu ya. Cuman ya masih bunganya masih inilah, masih 1% sebulan masih normatif. Kan seperti gue bilang sebenarnya kredit rekening koran itu bagus kalau teman-teman gunain buat putarannya, usaha-usaha yang berputar, yang ada stoknya ya. Tapi kalau teman-teman usaha yang tidak ada stoknya, wah itu kacau tuh ya. Apalagi stok teman-teman udah nggak ada kan. Gue pernah tuh biayain kredit koran mobil second ya, berapa miliar gitu. Pas ditanya stoknya aja nggak sampai kreditnya nggak nyampe gitu. Misalnya kreditnya 1 miliar, stok mobil secondnya cuma 500 juta, itu kacau tuh ya. Paling nggak stoknya sama dengan kreditnya lah, kredit koran tuh. Kalau udah dibawa kreditnya, teman-teman siap-siap aja. Misalnya teman-teman punya rekening koran 500 juta, tapi stok usaha teman-teman nih, misalkan toko kelontong, kredit 500 juta rekening koran, tapi stok teman-teman cuma 300, cuma 200, itu alamat udah pasti macet loh ya. Teman-teman siap-siap aja, siap-siap jual aset ya. Namanya kredit koran tuh harus banding ya antara stok, piutang, kas. Nah, itu harus di atas kreditnya ya. Kalau di bawah kreditnya berarti teman-teman ada, pertama teman-teman mengalami kerugian selama ini, kedua teman-teman sebenarnya kepake buat hal lain di luar usaha. Nah itu yang lebih kacau ya. Jadi ya siap-siap ya teman-teman ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.